di bidang ekonomi. Dia telah membuat banyak kecelakaan serta kebohongan. Jangan pernah melupakan perjuangan ini. Ini merupakan peringatan ya, saudara-saudaraku, para pengendara, silakan Anda lihat banner-banner ini yang berisi kata-kata yang luar biasa. Kami yakin Anda tidak punya kesempatan membuatnya, maka bacalah lihat kamera dong arahnya. Lihatlah, saksikan dan sadari apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Maju, jalan. Arahkan ke kamera dong. Belum. Arahkan kemari dong. Nah, Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang merupakan rakyat bangsa Indonesia, 2 hari lagi rezim Joko Widodo akan menyelesaikan pemerintahan yang penuh dengan darah, yang penuh dengan kebobrokan dan kerugian dari bangsa Indonesia. Mari kita sambut pemerintahan berikut dan gantian yang kuat megang tunjukkan di jalan raya biar pengemudi pada membaca atas kita. wah, keluarga Sakinah Mawadah Warohmah, Jokowi dan Mbak Iriana. Adili Jokowi. Akan tetapi karena kesalahan mulus dan niat yang tidak baik dari rezim Joko Widodo telah menghasilkan hutang yang ketahuan saja 8.500 triliun. Masya Allah. Belum termasuk hidden debt, belum termasuk hutang-hutang. Adili Jokowi. Ganteng Jokowi. Ibu sekalian, pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan proyek-proyek yang merupakan proyek oligarki diberi status sebagai PSN atau proyek strategis nasional. Ini aparat dikarenakan itu tadi ya luar biasa
menjadi alat pukul, baik alat pukul lawan politik maupun alat pukul bagi mereka yang berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang ugal-ugalan tersebut. Insya Allah angin segar akan ada ke depan. Polisi kita menjadi lebih baik, mencintai rakyat sesuai dengan tupoksinya, yaitu melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat. Masih Awal motor yang di depan, awal. agar mereka mengetahui berhentilah menggunakan hal-hal yang tidak baik. Kembalilah kepada kita negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara ini bukan milik Joko Widodo. Negara ini milik bangsa Indonesia seutuhnya. Oleh karena bukan milik Joko Widodo, maka jangan kau pergunakan, jangan kau pimpin, jangan kau kerjakan sekehendak hatimu dengan Tuh. Aduh, ini siapa nenek-nenek nih? anak-anak kita kekurangan gizi, anak-anak kita mau bersekolah sulit sekali. Apa yang harus kita harapkan? Jokowi harus bertanggung jawab, harus diadili dan dihukum sesuai apa yang dia lakukan. Betul tidak? Harapan kita ke depan, mudah-mudahan pemerintahan yang ke depan ini betul-betul apabila pemerintahan nanti yang menjabat yaitu Presiden Prabowo Subianto juga akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Jokowi, maka tetap akan turun ke jalan. Betul tidak? Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena persoalan ini tidak bisa kita serahkan pada orang lain, tapi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena persoalan ini adalah persoalan rakyat, persoalan secengkal perut rakyat yang notabene hari ini sudah tidak ada lapangan kerja lagi. Lapangan kerja yang dijanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi hari ini omong kosong, omong. Justru rakyat hari ini banyak nganggur, PHK, banyak sekali yang terjadi di lapangan. Apakah ini yang disebutkan keberhasilan? Yang di mana-mana ada posternya, ada keberhasilan. Omong kosong keberhasilan. Betul. Di mana-mana kekerasan terhadap rakyat. Rakyat yang mempunyai tanah wilayah diusir karena untuk kepentingan negara. Tapi itu bukan kepentingan negara, tapi ini adalah kepentingan oligarki semata. Betul tidak? Harusnya tidak boleh dibiarkan. Kita harus melawan, hanya satu kata. Lawan. Jangan dianggap kami ini kaum perempuan, kaum emak-emak yang lemah, tapi kami punya pemikiran, punya tekad yang kuat untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Maka dari itu, sampai hari ini kita masih turun ke jalan menyuarakan hak-hak apa yang harusnya didapatkan oleh rakyat yang hari ini belum pernah didapatkan. Betul tidak? Inilah yang harusnya kita sama-sama. Apalagi di sebelah
kanan saya ada adik-adik mahasiswa maupun pemuda dan yang lain. Kalian jangan berpikir kalian nanti juga akan merasakan apa yang kami sudah rasakan. Karena situasi dan kondisi negara ini adalah sudah berhutang 8.000 triliun. Siapa yang akan membayar? Dari mana uang itu? Ini yang harusnya kita sama-sama. Mari kita sambung persatuan hari ini untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi. Manakala kalian mau peduli terhadap bangsa ini, bukan hanya sekadar menitipkan nasib pada orang lain. Ini yang harusnya, karena anak-anak muda ini adalah generasi penerus. Dibanding saya yang sudah renta, pasti kalian akan lebih kuat dibanding kami yang sudah kuat. Tapi harapan demi harapan, hari ini generasi penerus hanya menitipkan nasib pada orang lain. Inilah yang sulit kita percaya, karena hanya kitalah yang harusnya berjuang untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Itu tidak boleh dititipkan kepada orang lain. Kalau kita mau sejahtera, Indonesia akan adil dan makmur. Karena hari ini semua sudah diserahkan kepada oligarki yang hari ini diberikan karpet merah oleh para penguasa yang 10 tahun memimpin hari ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, anak-anak ibu semua. Di sini ibu yang berbicara sebagai seorang ibu. Kita 10 tahun, apakah kita punya pemimpin? Apakah pemimpin itu yang selalu kalau ditanya, wah saya udah tahu kok tanya saya. Besok tinggal 2 hari lagi. Setelah itu, insya Allah kita tidak akan bertemu dengan pemimpin seperti itu lagi. Sekarang, dalam waktu 2 hari lagi, tapi apa yang dilakukan? Kembali lagi pencitraan. Begitu banyak jargon-jargon. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang kita tanya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah adik-adik gampang mencari kerja? Gampang atau tidak? Tidak sama sekali. Betul kan? Susah. Begitu kalian masuk kerja, kalian hanya menjadi pangkat. Adik-adik mahasiswa pencari kerja. Presiden kita, apakah itu yang kita harus berterima kasih kepada presiden itu? Presiden Jokowi adalah presiden ke-7 di Indonesia. Sekarang apakah presiden ke-1 sampai ke-6 itu pada saat ini punya tugas juga memasang banner-banner yang begitu banyak di seluruh jalan-jalan protokol? Tidak, hanya Jokowi. Itu adalah kerjaan para buzzer. Dan 10 tahun buzzer-buzzer ini memecah belah kita antara kampret dan cebong. Sekarang cukup. Hanya kita yang bisa melawan buzzer-buzzer itu. Hanya kita yang bisa melawan buzzer-buzzer itu. Kita akan menyerah. Dan kita sama-sama akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Gibran, gila, tolak Gibran.
minggir. Maju lagi dikit. Lagi dikit. Jangan Pak, jangan Pak. Kalian yang bekerja, yang mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan, kali ini lihat tulisan-tulisan ini. Baca dan sadari apa bencana yang ada di depan mata. Jika urusan negara ini tidak baik dan bukan terhadap. Akhiri Jokowi. Bang Benu di mana Bang Benu? Yang barisannya rapikan. Halo. Saya Pak. Jokowinya jelek banget. Ini Jokowi dan Gibran brengsek. Jokowi lihat depan Jokowi. Ya, tolong barisannya ya tertib, tidak berlipat-lipat. Kebalik Bu. Sehingga Kebalik, banner bisa dilihat. Iya nggak? Bapak tidak Spanduk-spanduk bisa pindah, dilihat. kita akan maju. Poster-poster kita Pak bisa Kasutasman, dilihat. mana Pak Sutasman? Bu, poster naikin Bu. Pak, Bapak Sutasman, kita Oh, lihat depan Jokowi. Jokowinya ke depan aja pandangannya. Jangan tengok-tengok. polisi untuk menutupi ketidakbenaran. Mana Pak Sutasman? Hancurkan Jokowi, hancurkan Jokowi, hancurkan. Hancurkan Jokowi. Banner pindah ke sebelah kanan. Mbak Iriana ke depan aja pandangannya, jangan tengok-tengok. Ini ya mungkinkan seluruh bangsa Indonesia bisa melihat banner-banner tersebut. Silakan berjajar rapi, jangan tumpang tindih. Bentuk suatu ruangan untuk ada orator berbicara. Silakan. Ayo, ini sekalian, sebagian mundur sedikit bisa dilihat ya. Baik Pak Benu, acara saya serahkan kepada Benu Wulandari selaku penggerak. Silakan keluar, tidak ada lagi yang keluar. Halo, oke, teman-teman, biar kita bisa sama-sama ya. Bagaimana kok kita jangan sampai ke dalam, tetapi kita akan memanjang ke kiri dan ke kanan. Tapi dengan catatan polisi tidak boleh ada di depan kita. Teman-teman, dulu ya Pak ya, Bapak mana? Bapak, ibunya masuk dulu, ibunya masuk dulu. Oh, Bapak, Kita di sini masuk dulu. sebetulnya gimana? Kita ini disuruh masuk, tapi kita kan tahu Pak. Agak mundur ke belakang. Yang penting kita kan tidak mau ketinggalan, tapi kita mau manjang, ya kan? Loh. Tidak masuk Pak, tidak di tengah jalan ya. Biarkan di pinggir bagus, rapi, tulisan bisa dilihat oleh bangsa Indonesia. Tinggal 2 hari loh Pak. Bangsa ini perlu pembelajaran. Kasihlah kebahagiaan ya. Tidak ada masalah kok. Ini udah di pinggir, mau kemana lagi Pak? Bapak mau minta untuk banyak bicara. Tidak ada masalah. Silakan, yang penting nanti saudara-saudara sekalian. Waktu jalan terus tuh, ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, rapi aja, rapi. Yang penting rapi. Jangan dorong Pak. Ayo silakan didorong ke bawah. Jangan dorong. Jangan bikin kami trauma ya Pak ya. Jangan bikin kami trauma. Kalau nggak bisa kerjasama, dorong ke bawah. Ini suara pembicaraan. Jangan ada larang-larang. Kemarin udah sepakat. Pasal 5. Kemarin udah Undang-undang sepakat. dasar. Kemarin udah sepakat. Pasal 5. Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Kami berhak bicara secara bebas. Kedua, kami dilindungi secara hukum. Kalau Silakan. tidak hukum, Anda mengapa begini? Silakan. Anda saja yang berbicara. Silakan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Yang lihat kamera. Nggak ada yang lihat. Kamera yang lihat. Mundur. Mama susah diatur nih.
Bobo na yun, ini Bo. Lihat kamera, lihat kamera. Suka-suka mereka. Kalau mereka suka-suka, kita juga bisa suka-suka hari ini. Tidak ada melakukan perampokan. Kita sudah memberikan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada rakyat Cina dan menghapuskan pekerjaan kita hingga banyak pabrik-pabrik ditutup, rakyat kita kehilangan pekerjaan. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan tanah-tanah kita seluas-luasnya buat para Cina-Cina bajingan. Sehingga tanah rakyat dari Cina, sehingga tanah rakyat ini diambil. Itulah jasanya Jokowi buat Cina, bukan buat rakyat. Kami di sini mengadakan protes. Kami tidak akan tinggal diam. Tanah rakyat yang dicuri, tanah rakyat yang diambil, tanah ada di sini. Itu dia dan harus dihukum. Kembalikan kerjaan kepada rakyat. Bukan kembali. Pabrik-pabrik sudah tutup. Berapa banyak rakyat kita sengsara. Banyak rakyat kita di PHK. Berapa banyak Cina yang dapat pekerjaan bergaji tinggi di negara ini. Jokowi. Sampai itu dari kita. Rakyat Indonesia akan sengsara. Rakyat Cina membuka pekerjaan selama buat Cina, bukan buat rakyat kita. Apakah dia presiden pembela rakyat? Memalukan. Itu kali katakan prestasi Jokowi. Pakai otak kalian. Jangan kalian kira kami juga bukan orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kami tidak memikirkan diri sendiri, kami tidak ada di sini. Rakyat Indonesia yang saya pikirkan, masa depan bangsa yang saya pikirkan. Jadi tidak pantas kiranya Gibran menjadi wakil presiden karena tidak ada otaknya. Demikian buat saya. Selanjutnya kami minta kepada Bang Cucu. Besok hari Minggu tanggal 20 November merupakan salah satu hari yang bersejarah buat bangsa Indonesia ini. Karena apa? Karena 5 tahun sekali setelah pemilu, ya, kita mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden yang baru. Dan besok di tanggal 20 itu kita akan, katanya mereka akan melantik Prabowo Subianto dan sebagai presiden RI dan wakilnya dan saudara Gibran. Nah, saudara Gibran ini entah datang dari entah mana, ya. Tiba-tiba beliau ini bersedia atau bisa untuk melantik. Katanya rekan saya dari antah berantah, ya, penuh dengan masalah, penuh dengan problem hukum, ya, tapi tetap akan dijadikan sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa ini. Seperti kita ini tidak ada kader lagi selain itu. Dan saudara Gibran sampai saat ini masih bermasalah secara hukum, sosial, politik maupun mental, moral, yang semua bermasalah. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, ya, saudara Gibran harus diadili, harus dibawa ke penjara, ya. Itu saudara Gibran, dan ini tidak lepas daripada bapaknya, yaitu Jokowi. Jokowi sampai dengan 10 tahun memimpin negara ini tidak ada kemajuan sama sekali buat bangsa ini. Ugal-ugalan yang ada, utang kita makin bertumpuk, makin menambah. Ya. Jadi Jokowi sebagai bapaknya Gibran juga harus bertanggung jawab. Waktu beliau tinggal 1 hari lagi, yaitu besok dan lusa. Dan setelah hari pelantikan presiden baru Prabowo Subianto, maka kita akan sama-sama menggugat, menuntut, ya, agar kiranya saudara Jokowi
diadili, diseret ke penjara, juga termasuk anaknya Gibran. Anaknya diakui oleh adanya bahwa postingan-postingan fufu kafa, ya posting-posting fufu kafa sangat tidak bermoral, ya diakui bahwa itu ada postingan abangnya, yaitu Saudara Gibran. Tinggal saja hukum berbicara. Selama ini dia bebas berkeliaran di negara ini, ya tanpa ada yang mempersoalkan dan menarik dia secara hukum. Oleh karenanya waktu 1-2 hari ini pasca pelantikan, Gibran tetap harus diadili, harus diseret ke pengadilan, harus diadili, ya. Dan diduga salah seorang dokter teman kita mengatakan bahwa Saudara Gibran terkena penyakit mental, ya, atau biasa disebut sakit jiwa. Oleh karenanya Psikopat. pemeriksaan yang menyeluruh terhadap Gibran itu harus dilakukan, ya, dan sangat tidak layak memimpin negara ini. Dari awal pencalonan yang bersangkutan sebagai wapres atau cawapres itu sudah bermasalah sesuai cacat hukum, tapi tetap dipaksakan oleh pamannya, ya, yaitu pamannya di MK seperti itu. Namanya Kan saya bilang angkel yang gila, paman yang gila, itu paman yang Gibran yang seharusnya sudah dipecat, saudara. Ya, hakim MK yang seharusnya dipecat dan masih duduk sana, terima gaji dari rakyat, terima gaji dari pajak kita, ya. Nah, ini sangat layak sekali untuk dihukum dan dipecat dari hakim. Demikian. Dan kita berharap 2 hari lagi, baik itu Joko Widodo maupun Gibran harap segera bisa diseret ke pengadilan. Terima kasih. Terima kasih Advokat Jujun Purwantoro, salah satu advokat terkenal hari ini, ya, karena beliau ini adalah advokatnya umat yang tidak meminta bayaran, terus menegakkan kemerdekaan dalam berpikir dan menegakkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia, Oktober 2024 kami mintakan seluruh advokat di seluruh Indonesia penuhi kantor-kantor polisi dengan laporan-laporan atas kejahatan polisi yang telah dilakukan oleh Joko Widodo selama 2 periode memimpin. Saya ingin menambahkan, ya, luar biasa kejahatan yang dilakukan, kejahatan ekologi, kejahatan moral, kejahatan hukum, kejahatan ekonomi, dan banyak lagi kejahatan. Negara ini Pak serpihan surga, tapi menjadi tidak berarti semua sumber daya alam habis, terperangus, dan yang kenyang, yang enak, yang jaya hanya oligarki, sementara rakyat dapat angka termiskin nomor 100 di dunia, ya, dan angka kelaparan nomor 3 se-Asia Tenggara. Apakah ini prestasi? Bukan prestasi. Saya ingin mengatakan bahwa jika Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, mari kita sama-sama untuk melaksanakan hal tersebut secara aman, nyaman, serta membahagiakan bagi semua orang, walaupun saya tidak memilihnya. Namun mohon maaf Bang Juju, jika mengenai wakil presiden, jika Roy Suryo selaku pakar telematika menyatakan 99,9% Fufu Papa adalah milik dari wakil presiden terpilih, maka mohon maaf, saya dengan ini mengatakan sangat kalau jika harus memiliki wakil presiden yang berotak cabul, yang berotak rasis, yang berotak tukang menista agama. Oleh karena itu tidak ada kata lain untuk orang yang sakit. Ibu-ibu tahu nggak penyakitnya apa? Penyakitnya ini namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau gangguan kejiwaan narsistik. Ini cirinya apa? Cirinya adalah selalu menganggap dirinya paling oke, paling keren, paling bagus, selalu minta dipuji dan tidak mempunyai empati. Yang bahayanya, ciri-ciri itu ada dalam diri Joko Widodo. Contohnya, seluruh Jakarta dan Indonesia pada hari ini, ya, diperintahkan untuk mengangkat baliho-baliho bertuliskan terima kasih Jokowi, Jokowi guru bangsa, dan segala macam. Padahal apakah demikian keadaannya? Belum lagi
lagi uang yang dikeluarkan untuk membuat baliho-baliho tersebut, sementara rakyat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kelaparan bahkan kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang paling mengerikan saudara-saudaraku sekalian, penyakit NPD ini, ya Bang Juju, penyakit NPD ini ternyata tidak bisa sembuh, ya, dan penyakit ini diturunkan kepada keturunannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan ciri-ciri itu ada pada anaknya tersebut, ya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Semoga mata negara ini masih terbuka, hati masih waras, dan kita berharap masih 2 hari lagi bahwa Fufu Papa tidak akan pernah dilantik. Saka jauh. Ya, baik. Selanjutnya siapa yang mau berbicara? Ini panggung bebas, kita berikan kesempatan. Mana Pak Naik? Saya dari kampung 4 hari 4 malam ke Jakarta ini hanya untuk mencari satu keadilan agar Jokowi dan keluarganya diadili setelah lengser nanti. Karena kalau dibiarkan berarti kita menyetujui wakil presiden yang buruk lupa juga laku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sepertinya Indonesia tidak ada lagi manusia yang mampu, tidak ada lagi manusia yang cerdas untuk membangun negara ini. Kami sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di kampung, Masya Allah luar biasa. Kekayaan harta Indonesia, kami juga bayar pajak. Kemana larinya itu? Wahai Pak Jokowi, jika kau manusia, nggak perlu kau bikin penceritaan, bikin banner. Aku saja bikin banner. Lah, gagalkan pelantikan Gibran, berangkat dari kampung 4 hari cuma cukup 200.000, sementara engkau puluhan miliar. Duit aku yang kau pakai, wahai Jokowi. Ingat baik-baik itu ya. Ingat, aku tidak rela, aku tidak ridho. Setelah kau turun, aku tetap akan menghardikmu untuk sampai ke sel bersama keluargamu. Sekali lagi, penjarakan Jokowi, wahai tokoh polisi, tangkap. Jangan halangi kami yang berorasi, jangan halangi kami yang sedang berdemokrasi. Tangkap Jokowi dan keluarganya semuanya, termasuk Paman Usman dan semuanya. Dan jenderal yang kurang ajar juga harus ditangkap, itu semuanya. Itu saja dari saya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gue seneng ini masih pulen Mbak Iriana lawan Jokowi, selamatkan Mbak Iriana yang pulen. Jika Anda tidak tahu keadaan Indonesia, maka bacalah semua banner-banner ini agar Anda tahu keadaan Indonesia. Baik, selanjutnya tidak lain dan tidak Bahaya, bukan bro. Ibu Susi. Silakan. Ini ahlinya PSN ini. Proyek Strategis Nasional PIK, Pantai Indah Kapuk. Ayo, uas, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka. Tapi belum merdeka. Masih dijajah. Benar nggak, Bu? Benar ya? Maaf ya. Ibu-ibu, kalau mobil rusak itu dipoles apa enggak? Mobil rusak itu dipoles apa enggak? Dibuang. Gak ada gunanya. Berarti banner-banner pencitraan terima kasih itu adalah suatu polesan. Kalau polesan berarti yang punya itu rusak atau bukan? Rusak apanya, Bu? Mobilnya rusak. Kalau saya bilang kebijakannya yang rusak, kebijakan mereka tidak menguntungkan rakyat Indonesia, hanya menguntungkan oligarki. Seperti Pantai Indah Kapuk sekarang sudah didominasi oleh Cina komunis. Nelayan terpinggirkan, nelayan terzolimi dikarenakan dibeli tanahnya dengan harga yang sangat murah dan mereka menjualnya dengan puluhan juta, beribu-ribu kali lipat. Kurang ajar. Tidak ada rasa kebangsaan sedikit pun terhadap kami. Negara dalam negara. Negara dalam negara itu bahaya. Kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu semua, bapak ibu semuanya, pak polisi semuanya yang terhormat, belalah rakyat. Jangan bela oligarki. Oligarki telah menjara hasil bumi Indonesia. Nikel, emas, batu bara, minyak, dan gas bumi semua mereka ambil dan mereka bawa ke luar negeri. Indonesia hanya dapat sampah. Indonesia hanya dimiskinkan, dimurahkan dengan narkoba dari Cina. Narkoba dari Cina sudah menghancurkan generasi
generasi muda. Generasi muda juga telah dihancurkan otaknya dengan pasal 28 tahun 2024 tentang pemberian alat transportasi gratis kepada para pelajar. Penghancuran moral, kemudian pendidikan merdeka belajar, tetapi anak-anak sekarang tidak tahu dan tidak ada rasa kebangsaan mereka. Sejarah ditutup, sejarah dibungkam, semuanya dibungkam, pelajaran agama dibuang. Tolonglah, kalau kalian cinta rakyat Indonesia, kalau kalian mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi, selamatkanlah negara ini dengan tidak mengakui wakil presiden terpilih sebagai wakil presiden rakyat Indonesia. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang terhormat, mari sekali lagi kita berdoa di hari Jumat. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Indonesia diberikan pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur. Kita bantu orang-orang jujur, orang-orang amanah. Tetapi kalau tidak amanah, kita buang saja tahu. Pokok apanya terserah. Terserah mau dibuang apa, saya terserah. Karena saya sudah sangat frustasi dengan manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.